Selamat datang di podcast Koalisem 7. Oke, seneng banget nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih bareng IPDN nih. Nah, udah ada Rediva dari IPDN 2020. Halo teman-teman semuanya. Saya Rediva. Mantap. Ada juga Ais nih dari IPDN 2020. Halo teman-teman semuanya, saya Ais, IPDN 2020. Oke, mantap. Nah, gimana nih teman-teman? Rasanya kuliah online semester pertama di IPDN. Dari Rediva dulu deh, gimana nih, Rek? Rasanya, Rek? Oke, sebenarnya di sini tuh kuliahnya nggak online ya. Maksudnya di sini nggak semua dosen di sini tuh menggunakan online. Jadi awal masuk di sini kan udah di tes swab dulu kan. Nah, habis melaksanakan tes swab, habis itu kan melakukan perkuliahan biasa. Nah, kalau di sini kuliahnya tuh ada dosen yang nggak online, ada yang nggak daring, sama ada juga yang daring. Tapi kebanyakan dosen di sini tuh nggak daring. Jadi cuman ada beberapa dosen yang melakukannya lewat daring. Kuliah sama dosen di sini sama aja sih sebenarnya. Cuman yang membedakan paling ada mata kuliahnya, terus juga sama tata cara masuk. Dari tata cara masuk di kelas maupun persiapan sebelum jam pembelajaran. Udah gitu aja. Oke, mantap. Nah, berarti kalian lagi ada di sana ya? Nggak di rumah masing-masing ya? Iya, enggak. Udah mulai kuliah, udah langsung mulai di sini kemarin. Oh, oke. Nah, aku mau ke Ais nih. Aku penasaran nih, Is, gimana sih lingkungan kampus di sana, suasananya, temen-temennya tuh gimana? Buat lingkungan kampus ya, kalau di sini yang pasti begitu masuk semuanya itu tertata rapi ya. Namanya juga sekolah kedinasan. Itu semua udah ada tempatnya masing-masing. Kayak fasilitas, tempat, terus barak atau wisma gitu. Untuk setiap praja tuh udah ada kompleksnya masing-masing. Suasananya yang pasti tertib dan rapi. Kalau buat di itu, kalau misal di sini blok yang buat kompleks untuk wisma itu ada sendiri. Nanti setiap pagi begitu pasti rame pada berangkat kuliah gitu. Jadi ada kayak kompleks buat perkuliahan sendiri, yang buat kelas, terus yang wisma sendiri gitu. Jadi tertata rapi gitu. Mantap. Oke, aku mau tanya deh lanjutnya. Udah bahas tentang suasana kampus. Rediva nih, gimana nih fasilitas yang ada di sana? Apa aja sih fasilitas yang ada di IPDN nih? Kalau buat fasilitas di IPDN emang bener-bener lengkap sih semuanya. Udah ada kebutuhan kayak buat pribadi. Contohnya kayak misalkan baju pakaian dinas harian. Terus intinya di sini tuh fasilitasnya udah dibiayain semua, dikasih sama negara. Terus dari makan juga udah dikasih sama di sini, selama di sini. Terus habis itu pakaian juga dikasih, tas kuliah juga dikasih. Terus habis itu ada sepatu olahraga buat olahraga. Terus habis itu mungkin dari kita cuman persiapan buat kebutuhan pribadi sih, kayak misalkan kita harus nyiapin buku tulis sendiri, terus alat tulis sendiri. Kita di sini cuman mempersiapkan itu aja. Dari sini juga buat tempat tidur juga udah disediain dari sini sih. Terus habis itu ya paling cuman itu sih fasilitasnya. Bener-bener di sini bener-bener udah lengkap. Kita cuma tinggal melengkapi kebutuhan pribadi aja, kayak misalkan buku tulis, alat tulis. Udah itu aja. Oke, keren banget. Waduh, fasilitasnya lengkap banget sih kayaknya IPDN. Nah, tapi fasilitas yang lengkap, lingkungan kampus yang asik. Gimana sih cara masuk ke IPDN dan jalur masuknya tuh apa aja, keketatannya seberapa? Ais mungkin gimana, Is? Buat jalur masuk IPDN itu cuma ada satu ya. Secara
nasional. Jadi setiap tahun itu pembukaan pendaftaran SSCP itu bareng, biasanya online, biasanya untuk pendaftaran online. Lalu nanti ada tahap administrasi, nanti itu diseleksi. Nanti setelah lolos tahap seleksi biasanya itu lanjut ada tahapan-tahapan selanjutnya buat masuk. Jadi cuma ada satu jalur aja setiap tahun. Nah, untuk tahapan tesnya itu administrasi, disaring, yang lolos nanti ikut tahapan seleksi SKD atau tes TKD yang kompetensi dasar. Nah, nanti diambil biasanya kuotanya itu setiap provinsi. Misal kayak kemarin itu Jawa Tengah kan kuotanya 75. Nanti dikali 3 kali kuota. SKD itu biasanya diambil 3 kali kuota. Misal 210 gitu. Yang lolos SKD dari satu Jawa Tengah itu diambil 210. Habis SKD nanti ada tes kesehatan 1, diambil sekian persen juga. Setelah itu psikotes juga disaring lagi sekian persen. Kemudian ada tes pantuhir. Dari tahun ke tahun biasanya pantuhir ada pantuhir pusat, tapi karena tahun ini kemarin itu lagi suasana COVID, jadi kita pantuhirnya cuma 1 kali di daerah. Dan kalau di PDN itu sistemnya kita diambil kuota per provinsi, bukan nasional. Jadi udah ada jatahnya masing-masing, setiap provinsi ini kuotanya segini gitu. Oke. Waduh. Berarti ketat juga nih termasuknya persaingan di PDN. Nah, sayang banget nih sesi podcast kita bareng IPDN udah sampai sesi akhir. Tapi sebelum aku mengakhiri nih, kasih semangat dong buat adik-adiknya yang lagi berjuang nih. Dari Rediva dulu deh. Oke. Jadi kalau dari aku sih ya, buat adik-adik atau teman-teman yang lagi berjuang, intinya tetap semangat. Terutama nih ya, buat latihan fisik nih. Tiap hari, kalau nggak perlu tiap hari kalian latihan fisik, cuman kalian tuh harus punya jadwal teratur buat latihan fisik. Soalnya di pantuh. Nah, di lainnya tuh termasuk tinggi, jadi kalian juga harus bisa memaksimalkan di pantuhirnya latihan fisik, lari pagi gitu, berarti harus teratur jadwalnya. Terus juga jangan lupa latihan buat SKD, soalnya SKD tuh pembuka jalan kalian buat masuk ke tahap selanjutnya. Gitu aja, semangat terus intinya, nggak boleh banyak ngeluh. Terus juga yang paling penting, kalian minta doa sama restu orang tua kalian dulu. Jangan kalian cuma pengen keinginan kalian sendiri, tapi kalian belum meminta doa sama restu dari orang tua kalian. Udah, segitu aja. Mantap, keren banget. Nah, Ais gimana nih, Is? Kasih semangat dong buat adik-adiknya. Iya, dari aku sendiri ya, buat adik-adik, intinya tetap jaga motivasi kalian. Kalau kalian sudah menetapkan kemauan kalian mau masuk kemanapun itu ya, nggak cuma IPDN, mungkin ada yang lain juga. Silahkan, maksudnya tetap jaga motivasi kalian terus kejar itu. Kalian, misalnya kalian buat IPDN ya, khusus yang buat IPDN, kalian nanti banyak-banyakin tuh SKD sih menurut aku. Buat itu penting banget ya, kamu sering-sering ikut tryout gitu online, atau grup-grup gitu, yang grup-grup Capra kan banyak yang bahas-bahas soal, aktifin lagi di situ, itu bermanfaat banget sih. Nah, nanti kalau yang masalah fisik, kamu latihan fisik, terus psikotes, itu kamu pipil juga, karena nanti kalau misal kamu baru mulai deket-deket tes, nanti kamu keteteran, susah. Nah, intinya ya tetap usaha, tapi usaha tanpa doa itu namanya sombong. Kita harus tetap minta doa sama orang tua, minta restu. Tapi doa tanpa usaha ya juga sama aja bohong. Intinya tetap semangat. Dan buat kalian yang minat IPDN, kita tunggu tahun depan. Oke, keren banget. Aduh, aku jadi ikut termotivasi nih. Aduh, tapi sayang banget kita udah sampai sesi akhir. Makasih banget nih buat Rediva, buat Ais yang udah ngisi podcast pada hari ini. Dan makasih juga buat teman-teman adik-adik Semada 21 yang selalu setia dengerin podcast bareng kita. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.